Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati, saya muliakan Gus Wahid. Setiap Jumat malam mengajak ke jalan Allah. Ini luar biasa. Prof. Joko Santoso. Siap, Prof. Assalamualaikum. Saya muliakan semua para senior yang berbahagia. Saya rutin saja mendapatkan tugas dari Gus Wahid untuk mensarah. Kalau ada tugas dari guru itu tidak boleh ditolak. Karena itu sebisa-bisa para senior saya tunaikan tugas ini. Dulu ketika awal COVID ini Maret 2020, saya menulis artikel pendek itu bahwa ini harus kita hadapi lewat dua jurus, ialah jurus ilmiah yang telah dikomando oleh pemerintah itu seperti misalnya social distancing, cuci tangan, jaga jarak, dan seterusnya itu yang tadi juga dijelaskan secara gamblang banget itu oleh Prof. Joko itu. Saya baru kali ini Prof. Joko dapat penjelasan yang gamblang banget itu. Itu memang pendekatan ilmiahnya seperti itu. Tapi juga kata Gus Wahid itu ada kekuatan lain, ialah kekuatan ruhani sebetulnya. Hanya kekuatan ruhani ini tidak ilmiah. Dan mungkin lebih bersifat individu saya kira, tidak massa. Sebab orang yang bisa membangun ruhani secara sama tidak akan mungkin. Mesti berbeda-beda ruhani ini. Itu, karena itu sifatnya mungkin lebih pribadi, walaupun bisa dikumpulkan dengan banyak orang. Nah, yang ruhani ini itu berdoa tentu. Berdoa, dan kalau ruhani itu yang ada di dalam hati sebetulnya. Tatkala kita ngomong berdoa, maka semua orang akan tahu cara berdoa. Tetapi mungkin ya ada perbedaan yang barangkali belum semua orang mengenal. Ialah dalam hal ritual, spiritual, nurani. Tempat itu begitu penting, tempat itu. Ialah tempat berdoa. Coba yang gampang saja Ibu dan Bapak-bapak, para senior. Betapa pentingnya tempat. Kita lihat dari haji. Haji itu kan wukuf. Wukuf itu kan hanya berhenti, duduk, dan berdoa. Tapi wukufnya itu harus di Arafah. Tidak bisa di Surabaya, Prof. Joko. Harus di Arafah. Yang namanya sa'i itu kan jalan kaki. Tapi jalan kaki itu harus dari Sofa ke Marwah. Di Surabaya, di Malang nggak bisa itu. Harus di Sofa Marwah. Yang namanya jumroh itu kan hanya lempar kerikil di tembok. Tembok di mana-mana kan banyak. Tapi kalau lempar jumroh misalnya lalu di Madura tempatnya Gus Wahid, itu lalu dianggap aneh. Lempar jumroh kok di Madura. Lempar jumroh itu harus ada di Mina. Karena itu betapa pentingnya tempat ini yang tidak pernah terpikirkan. Begitu juga ketika kita sholat. Sholat itu kan tidak boleh ngadap kemana-mana. Harus menghadap ke tempat tertentu, ialah Masjidil Haram. Yang di situ ada bangunan Ka'bah, yang bangunan ini sebetulnya hanya tanda. Tanda itu dibikin oleh Ibrahim atas perintah Allah. Disebut Ka'bah karena Ibrahim berasal dari suku. Karena itulah maka tempat ini menjadi penting, termasuk tempat berdoa. Tempat berdoa itu di mana sebetulnya? Kalau kita berdoa di sembarang tempat, kita nggak bisa konsentrasi. Sebab apa? Diganggu setan, diganggu iblis. Kalau di sembarang tempat itu.
Sehingga ketika kita memohon kepada Allah, lalu pikiran kita kemana-mana. Sama dengan ketika kita sholat, Allahu Akbar, pikiran kita tertuju ke COVID. Coba. Wong Allahu Akbar, lalu kemudian yang ada dalam ingatan kita COVID. Kalau Prof. Joko yang dikenal, mohon maaf, bisa jadi hasil penelitian ini, Prof. Sehingga lalu yang disembah bukan Allah, tapi hasil penelitian. Begitu juga saya. Karena itu harus mencari tempat. Nah gini, para senior, Prof. Joko, Prof. Wahid, saya 5 tahun yang lalu punya pengalaman tentang sakit ini. Ialah kepala saya bagian kanan ini terasa panas. Kalau saya tidur, kepala saya itu di bawah, yang kanan, itu 5 menit saya tidak sanggup. Saya harus melumah, lalu atau ke kiri, yang bagian kiri di bawah, itu agak tanah. Suatu saat itu memuncak itu, panas. Akhirnya saya disarankan untuk konsultasi ke Dr. Daniel di Jakarta. Dr. Daniel itu adalah ahli bedah kepala yang prakteknya itu di rumah sakit primer di Jakarta. Saya datang ke sana. Setelah saya ke sana, saya diperiksa-periksa oleh timnya itu, katanya tidak ditemukan penyakit. Akhirnya saya dimasukkan di MRI itu, yang 30 menit itu. Ternyata itu di kepala saya bagian kanan ini tumbuh daging. Menurut deteksi dari MRI itu. Kata Dr. Daniel harus diambil. Saya lalu kemudian bayangkan, kepala kok diambil, gimana itu? Umur saya ketika itu sudah 65 tahun. Saya tanya, gimana kemungkinan berhasil? Kita usahakan, jawabnya kita usahakan. Apa enggak? Resikonya apa? Resikonya Prof. Imam sudah usia 65 tahun, lebih dari 65 tahun. Apa enggak bisa dimatikan dari luar? Katanya belum ada alat. Ya caranya adalah harus dibedah kepala ini. Saya waktu itu nyerah sajalah sudah. Rasulullah dulu kan juga 63, saya sudah 65, kelebihan 2 tahun lah. Daripada pikiran saya nanti daripada gagal atau berhasil, tapi lalu kemudian ada kekeliruan, lalu kemudian saya tidak normal gitu kan, pelongo-pelongo itu misalnya kan, ditertawain cucu saya, gitu. Saya tidak mau. Nah, ketika saya bilang begitu, Dr. Daniel ngajak kepada dokter senior di Jakarta ini, yang saya kenal betul sebelumnya itu sebetulnya itu. Saya diajak ke sana. Oleh dokter senior di Jakarta itu lalu diberitahu, dijelaskan oleh Dr. Daniel tentang penyakit saya. Begitu jelas, lalu Dr. Daniel dipersilakan kembali ke rumah sakit. Saya ngomong berdua. Prof. Imam, tidak usah galau, dia bilang. Tidak usah sedih, tidak usah takut. Lalu gimana? Itu kan alternatif satu, Dr. Daniel tadi. Ada alternatif lain, Prof. Imam. Lalu gimana? Ayo kita cari ke orang yang bisa menyembuhkan. Tidak hanya orang yang bisa meriksa, tapi orang yang bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu siapa, dokter? Yang bisa menyembuhkan itu adalah Rasulullah. Dibilang itu. Kita memohon kepada Rasulullah. Kenapa tidak kepada Allah? Allah tidak ngurus kepala sampean katanya. Allah itu tidak ngurus. Dan kalau kita mohon kepada Allah tanpa lewat Rasulullah, tidak akan mungkin itu dikabulkan. Itu wabtahu ilaihil wasilata. Carilah wasilah. Begitu adzan itu kan juga itu. Allahumma robba hadhil dakwati tamah wa sholatil qaimah ati Muhammadanil wasilah. Itu adzan kan doanya seperti itu. Datangkanlah Muhammad sebagai wasilah. Itu kita selalu tergantung kepada Muhammad sebagai Rasul. Bukan Muhammad sebagai anaknya Abdullah dan Aminah. Bukan Muhammad sebagai nabi yang menyampaikan wahyu, tapi Muhammad sebagai Rasulullah. Jadi Muhammad anaknya Abdullah dan Aminah, Muhammad sebagai nabi, Muhammad sebagai Rasul, itu tidak pernah wafat. Karena itulah dulu dalam cerita-cerita Isra Mi'raj itu, sebelum Rasulullah Mi'raj ngimami sholat itu di Masjidil Aqsa, yang makmumnya itu para nabi dan para rasul.
Semua orang percaya. Nah, kalau Muhammad sebagai Rasul masih hidup, maka saya lalu juga jadi percaya. Apalagi ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj, satu-satunya yang bisa sampai ke Allah itu hanya Muhammad, Rasulullah. Jibril sampai di langit lapis 7 itu tidak berani naik, nunggu di situ. Tatkala kembali, maka juga dialog dengan para Rasul. Para Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Ibrahim itu keluar. Berarti mereka itu masih hidup. Nah inilah kita memohon kepada Rasul agar Rasul memohonkan kepada Allah. Lalu itu ya, saya diberitahu seperti itu. Lalu gimana caranya? Caranya kita berdoa, tetapi kita tatkala berdoa ini hati kita itu merasa sowan Rasulullah di Baitullah. Hati kita ini merasa sowan Rasulullah di Baitullah agar permohonan kita ini disampaikan kepada Allah. Kira-kira 5 menit, 6 menit saya diajak doanya bersolawat itu. Lalu apa yang terjadi? Begitu selesai saya dituntut oleh dokter senior saya ini. Lalu setelah 5-6 menit, gimana Prof. Imam rasanya? Enak, pulang aja kalau gitu. Saya akhirnya pulang. Di rumah saya sudah bisa tidur kaki kanannya di belakang, di bawah. Lalu beberapa bulan kemudian diperiksa lagi, subhanallah, daging yang ada di kanan ini sudah hilang. Ini kurang ilmiah apa dari sisi deteksinya itu. Tapi kok hilang? Karena itu saya belum pernah merasa dioperasi, dan sekarang usia saya 71 tahun, berarti sudah berjalan 6 tahun. Belum pernah operasi, dan normal kembali. Normal kembali. Inilah saya kira, Gus Wahid, alternatif yang saya maksudkan itu. Tetapi ketika doa, jangan melupakan Rasulullah. Seringkali kajian-kajian Islam kita sekarang ini, Muhammad sebagai Rasul dilupakan. Tatkala kita bicara Islam, bicara Imam Al-Ghazali, bicara tentang Ibnu apa macam-macam itu kan, bicara ulama-ulama lain, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah, macam-macam. Rasulullah terlupakan. Jadi sekarang ini kita lagi melupakan pembawa Islam itu sendiri. Muhammad Rasulullah tidak dipahami. Nah, karena itulah maka memang ini harus dipahami, dan tapi diskusi ini mesti akan lahir debat. Walaupun agama itu tidak boleh diperdebatkan. Agama itu pengalaman sebetulnya. Saya berani mengatakan begini karena pengalaman. Dan itu tidak hanya satu ini, saya beberapa kasus ini saya mengalami tentang kesehatan, tentang macam-macam itu. Nah, karena itulah tentang COVID ini, saya juga mengalami, Dokter Prof. Djoko Santoso. Jadi beberapa kira-kira 1,5 bulan yang lalu, anak saya itu dokter gigi mungkin sakit badannya, lalu kemudian swab, ternyata positif. Karena anak saya positif, maka seluruh isi rumah saya ajak untuk swab semua. Jangan-jangan sudah ketularan. Ternyata apa, Pak? Ternyata itu semua sudah positif, termasuk saya. Saya isi rumah positif. Orang pada susah, tak bilang, enggak usah susah, tak bilang itu. Kita masih ada, kita memohon kepada dua-duanya. Kita ada obat, lalu kemudian kita memohon. Kebetulan teman saya di Jakarta menyarankan menggunakan Argentum. Argentum itu yang dibuat oleh teman-teman di Bandung itu. Itu yang dulu pernah saya share di grup ini. Takjak minum itu. Ternyata 4-5 hari semua setelah di swab kembali itu negatif. Tak rumah itu negatif ternyata. Saya juga 5 hari negatif ternyata, alhamdulillah. Lewat apa? Lewat memohon kepada Allah, tapi juga tanpa melupakan usaha-usaha fisik seperti yang diterangkan oleh Prof. Djoko tadi. Nah, karena saya punya banyak,
Saya punya beli itu, saya kira-kira ada satu kardus isinya 20, bahkan lalu kemudian saya juga diberi lagi satu kardus lagi 40. Setiap ada teman saya yang kena COVID, itu saya beri. Tentu saya tidak jual, saya beri. Saya dengar itu. Sudah ada belasan itu kan yang saya beri, tapi saya bilang, jangan lupa bersolawat dulu. Tatkala sholat gimana? Ingatanmu itu harus ada di Baitullah sana. Jangan di mana-mana. Jangan memohon Allah tapi hatinya keliaran kemana-mana. Hati ini, pikiran kita ini kan lincah banget sebetulnya itu. Lincah sekali. Maka harus ada titik, harus ada tempat, harus ada objek. Lah objek itu disediakan oleh Allah di Baitullah itu. Tapi lalu kemudian apa tidak ada dasar? Di Quran itu sebetulnya ada. Quran mengatakan umirtu an a'budu rabba hadhil baldatil ladzi karramaha wa lahu kullu syai'in. Aku terperintah untuk menyembah Allah di tempat yang mulia ini di Baitullah. Di Quran juga ada lagi qad narota qaluba wajhaka fis sama falan waliyana qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatarul masjidil haram. Aku lihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Maka aku palingkan wajahmu ke kiblat yang kau sukai. Di mana kiblat yang kamu suka itu? Fawalli wajhaka syatarul masjidil haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Juga masih ada lagi wa ija'alnal baita masabata linnasi wa amna wattakhidu mim maqama Ibrahim musalla. Jadi kita musalla, ada tempat sujud, tempat memohon. Lah, tapi kalau jauh seperti bagaimana? Jauh itu adalah pakai ruhani. Ruhani itu adalah ingatan. Itu kalau orang Jawa dulu itu iling. Yang diiling, yang diingat itu apa? Iling yang diiling itu, yang diingat itu. Yang diingat itu adalah merasa berada di tempat itu. Bahkan kalau kita merasa berada di tempat itu, maka lalu di Quran juga mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin. Aku cabut penyakit yang ada di dalam dada ini min ghilin. Iri, dengki, takabur, tamak, sombong dan seterusnya. Di mana? Tajri min tahtihal anhar. Di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Sungai itulah Zam-Zam itu sebetulnya. Jadi begitu kita ini terikat dengan wilayah itu sebetulnya percayaan Islam. Saya kadang-kadang renungkan. Tempat itu ternyata memang beda. Sejumlah para nabi, para rasul itu kan lahirnya kan di sekitar itu aja kan. Di daerah-daerah itu saja kan. Kan tidak ada itu. Nabi yang lahir di Madura itu kan tidak ada. Di Malang tidak ada, di Jawa Timur tidak ada, di Aceh ada. Itu ya di sekitar itu aja. Berarti memang tempat itu berbeda-beda. Karena itu ketika kita berdoa pun juga hanya memang seperti ini melahirkan debat seringkali. Kenapa diperdebatkan? Karena memang orang itu suka berdebat. Jidal namanya, jidal. Barang yang tidak perlu debat itu diperdebatkan. Maka pikiran saya, Gus Wahid yang saya hormati, saya muliakan, umpama misalnya kita itu setiap masjid, lalu kemudian disediakan itu. Disediakan macam-macam lah obat, tapi yang dipercaya yang mana? Kalau saya selama ini saya pakai itu Argentum itu. Kira-kira 20 botol, lalu kemudian nanti kalau ada siapa saja jamaah itu segera diberi, diajak untuk memunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, seperti yang saya lakukan ini, dari kira-kira 20-an, 30 orang yang saya beri itu kok sembuh. Nah kalau itu dijadikan sebagai hasil penelitian, sebetulnya kan tidak sulit ya. Kita kan bisa membantu pemerintah sebetulnya. Kalau pemerintah itu menangani seluruhnya ini lalu tidak ada partisipasi, kan kasihan. Ada bidannya meninggal, ada dokternya meninggal, bahkan ada direktur rumah sakitnya yang meninggal karena terlalu capeknya itu.
Nah, kalau ini ada usaha-usaha kayak ini, digalang kayak begini ini, itu tadi ada obat sebagai usaha-usaha yang bersifat ilmiah, lalu kemudian ada memohon kepada Allah. Tetapi berdoanya ini ternyata ada tempat khusus memohon. Dan saya mendapat pengetahuan ini justru dari dokter senior. Dari dokter. Hanya dokter ini memang aneh, dokter ini. Dokter tidak pernah belajar agama. Tapi kalau suruh jelaskan Al-Quran, itu luar biasa. Beberapa tahun yang lalu dia juga menjelaskan Islam itu ke Vatikan. Paus Benediktus itu dikasih dialog penjelasan tentang Islam itu oleh beliau itu 2 kali ke sana. Lalu kemudian jadi paham. Akhirnya lalu kemudian saya tidak tahulah itu ada peristiwa-peristiwa besar, tapi lalu kemudian tidak boleh dipublikasikan itu. Jadi ternyata memang agama itu urusan di dalam hati. Karena itulah agamawan itu disebut dengan ruhaniawan, tidak ilmiah. Itu tergantung pada kekuatan. Tetapi kita harus menggunakan dua-duanya. Ilmu Prof. Joko ini harus kita gunakan. Karena kita akan menjadi tahu, itu pun juga ciptaan Allah. Tetapi lalu kemudian kata Gus Wahid, ada alternatif ini yang juga tidak sepele. Saya ini yang kepala saya itu mestinya dibedah, ternyata tidak jadi dibedah. Cukup memohon kepada Allah lewat Rasulnya ini. Tapi kalau saya mengatakan lewat Rasul ini juga debat. Tapi itulah pengalaman saya. Bagaimana pengalaman lalu didebat. Saya kira itu Prof. Wahid, alternatif. Luar biasa. Alternatif berdasarkan pengalaman ini, barangkali suatu saat bisa perjelas beberapa pengalaman-pengalaman yang lain, tetapi yang memohon kepada Allah di sini ini lewat Rasul ini sifatnya lebih individu. Tapi saya selalu ngajak teman yang minum obat itu, saya bilang, coba merasa sowan Rasulullah dengan membaca sholawat. Orang tua-tua dulu juga katakan, yang banyak sholawatnya. Nyambung, Allah saja dan malaikat nyambung kepada Rasulullah. Maka kita juga disuruh nyambung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu. Muhammad Rasulullah ini yang tidak boleh dilupakan. Muhammad Rasulullah ini yang tidak boleh dilupakan. Itu si Habib ngomong Rasulullah. Terima kasih, mohon maaf manakala apa yang saya sampaikan berkenan. Makasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.